Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri pada Kamis lalu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengucapkan kata tentang sirkus yang mengarah ke wartawan. Pernyataan Deddy sontak membuat rekan-rekan wartawan geram hingga akhirnya mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan karena Deddy dinilai tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan gerombolan sirkus. Kita sudah resmi membuat laporan ke MKD yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah, maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi, alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima. Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin. Dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah, demikian. Sebelumnya, Deddy Sitorus sempat menyatakan bahwa saat sidang terlalu ramai dan tidak tertib, kondisi sudah seperti sirkus. Kemudian Deddy juga menyampaikan bahwa agar tolong ditertibkan sudah disediakan di atas, jangan kayak sirkus. Menurut Deddy, pernyataan yang disampaikan bukanlah merujuk kepada wartawan, melainkan kepada situasi yang semrawut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan hasil inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ya, dari hasil verifikasi, BGN menemukan ratusan SPPG bermasalah dan telah mengembalikan lebih dari 300 miliar rupiah ke kas negara. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di beberapa wilayah usai resmi dilantik pekan lalu. Berdasarkan hasil verifikasi, Sudaryono mengungkap pihaknya menemukan sebanyak 414 SPPG bermasalah. Mulai dari SPPG yang memiliki rekening ganda hingga dapur yang tidak ada atau belum beroperasi, tetapi tetap menerima anggaran untuk operasional makan bergizi gratis. Atas temuan tersebut, BGN mengembalikan uang sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Sudaryono pun tegaskan temuan itu tak hanya berujung pada pengembalian uang negara, tetapi juga pelaporan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum. Setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246 juta 295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra, mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Kepala BGN pun tegas menyatakan pihaknya membuka diri dan memberikan akses seluas-luasnya kepada kejaksaan untuk melakukan pemantauan maupun upaya penegakan hukum.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh yang pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat, Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Ya, sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ramai dibahas di DPR soal peluang menaikkan gaji kepala daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku menyetujui usulan tersebut. Namun menurut Bobi secara pribadi ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Setelah dibahas di gedung parlemen terkait usulan kenaikan gaji bagi para kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution langsung angkat suara. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan setuju dengan kenaikan gaji para kepala daerah. Namun menurut Bobi, kenaikan gaji para kepala daerah harus disesuaikan dengan peningkatan kinerja mereka. Ya, kalau itu sudah keputusan asosiasi, saya sebagai anggota asosiasi pasti ngikut. Tapi kalau secara pribadi, saya tidak pernah menyuarakan dan meminta. Kalaupun naik, harus ada KPI-nya juga lah. Karena kan kenaikan itu harus ada penilaian juga. Ya, kalau dibilang boleh nggak naik, boleh. Tapi harus ada KPI-nya, ada nilai ukur kerjanya dulu. Mungkin yang bagus, boleh lah dapat. Kalau yang nggak bagus, nggak usah dapat lah. Bobi juga menyebut jika wacana kenaikan gaji para kepala daerah sudah lama digaungkan, namun belum mendapat tanggapan baik dari DPR maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Namun dengan tegas Bobi menyebut sebagai kepala daerah ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut akan membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan para kepala daerah, termasuk gaji mereka. Tito mengklaim aturan berusia 26 tahun itu sudah saatnya direvisi, mengikuti kondisi dan perkembangan zaman. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkejut ketika mengetahui 10 pohon besar di pinggir Jalan RE Marta Dinata dan juga Jalan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat ditebang tanpa izin. Ya, Farhan menduga penebangan pohon yang berada tepat di depan lapangan padel tersebut dilakukan tanpa izin untuk kepentingan reklame berbentuk videotron di atas bangunan lapangan padel. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini. Gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan. Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat. Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah, Pak, lihat kondisi seperti ini gimana, Pak? Wah, ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum. Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman kamera pengawas menunjukkan IDF tembak pria